Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Siang ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. DPRD Kabupaten Lebak, Banten menganggarkan pakaian dinas baru sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Lebak yang hampir mencapai nilai 275 juta rupiah untuk tahun 2021. Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Lebak, Finrian, mengatakan pakaian dinas tersebut dianggarkan untuk 50 anggota DPRD Lebak tahun ini dari 4 item di dalamnya, yakni pakaian sipil lengkap, pakaian sipil resmi, pakaian sipil harian masing-masing satu setel, dan pakaian dinas harian. Pihaknya pun mengatakan bahwa pelaksanaan pengadaan baju dinas baru tersebut sudah berlangsung. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Banten. Ada Martin Ronaldo yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Martin. Halo Martin. Ya, Martin, bisa Anda jelaskan bagaimana kelanjutan pengadaan barang pakaian dinas di DPRD Lebak, Banten ini? Halo, Martin? Martin, bisa mendengar suara saya dari studio? Iya, selamat siang Firda dan para Tribuners yang ada. Martin, bisa Anda jelaskan bagaimana kelanjutan pengadaan barang pakaian dinas di DPRD Lebak, Banten ini? Iya, Firda dan Tribuners yang ada di Indonesia, DPRD Kabupaten Lebak tahun 2021 ini telah menganggarkan pakaian dinas baru yang terdiri dari 50 anggota DPRD secara keseluruhan. Total anggaran untuk pagu pakaian dinas baru untuk anggota DPRD tahun 2021 sendiri mencapai 275 juta, Firda. Kemudian berbahan dasar apa pakaian dinas yang dipakai dalam baju dinas kali ini? Iya, tadi kami sempat menginformasikan secara langsung kepada Kepala Bagian Umum DPRD Kabupaten Lebak, yakni Lilis Nurmaningsi, terkait pengadaan barang ataupun pakaian dinas bagi anggota DPRD tahun 2021. Firda dan para Tribuners yang ada di Indonesia, untuk pakaian resmi ataupun pakaian dinas untuk DPRD Kabupaten Lebak sendiri terdiri dari 4 item. Yang dimana nanti 4 itemnya ini nanti menggunakan bahan wol. Artinya memang dari segi anggaran ataupun dari segi pengadaan barang dan mekanisme operasi penjahitan juga memang secara teknis menurut Lilis akan memang menggunakan bahan wol itu sendiri yang memang nyaman dan dapat digunakan sewaktu-waktu begitu, Firda. Kemudian Martin, berapa pasang nantinya yang akan diterima pakaian dinas yang akan diterima oleh anggota DPRD Lebak, Banten ini? Ya, Firda, untuk informasi bahwa nantinya anggota DPRD Kabupaten Lebak sendiri akan mendapatkan 4 baju pakaian dinas
yang terdiri dari pakaian sipil, lalu PSR dan juga memang pakaian dinas harian, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Martin Ronaldo juga melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Umum DPRD Kabupaten Lebak, Banten, Lilis Widaningsih. Berikut liputannya untuk Anda. Berarti untuk pengadaan ini benar adanya begitu ya, dan sudah ditetapkan begitu ya? Ada, ya. Okay. Nominal totalnya berapa sih, Bu? Kalau di DPA-nya 286 kalau nggak salah. Tapi nanti kan kalau di ini ada penawaran lagi ya. Ini untuk 50 pakaian dewan ya, Bu? Iya. Setiap anggota dewan dapat 2 setel tadi ya? Kenapa? Setiap anggota dewan dapat 2 setel. 4 setel. 4 setel. Dalam 1 tahun. Nah. Bu. Jadi sekarang yang baru dilaksanakan baru 2 setel. Betul. Kalau boleh tahu Bu, ini bahan ininya apa sih Bu? Kalau untuk ininya Bu, pakaiannya sendiri Bu? Bahan? Biasa Biasa aja untuk ini. Untuk yang bahan dipakai safari sama untuk kalau PSL kan gitu yang kayak gitu-gitu aja, wall biasanya. Bahan wall berarti Ya. itu ya. Soalnya kan kalau di Tangerang kan kemarin kan sempat yang viral kan gara-gara mereknya kan ini Bu, apa mereknya kan terlalu wow Kita gitu. itu ini di bawah mereka sebetulnya ininya anggarannya gitu kan. Jadi kita menyesuaikan dengan ini aja. Jadi kalau lihat di ini lain ya, kalau lihat di daerah lain ya kita pernah nanya-nanya juga itu udah di atas harganya. Nah, jadi kalau kita masih di bawah gitu, masih menyesuaikan dengan harga aja. Kurang lebih 2.500 pelanggan perusahaan daerah air minum atau PDAM Wais Kampung, Kabupaten Pringsewu terdampak impounding atau pengisian awal air bendungan nasional Wais Kampung dengan cara menutup pintu air. Penutupan yang dilakukan pada Jumat 20 Agustus berimbas ke masyarakat pelanggan PDAM. Turunnya debit air sungai Wais Kampung akibat penutupan itu mengakibatkan minimnya pasokan air baku ke sumur intek PDAM, sehingga membuat pasokan air ke pelanggan tersendat. Untuk informasi lebih jelasnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Lampung, ada Robertus Didik yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Robertus. Halo Firda. Robertus, bisa Anda jelaskan bagaimana ribuan rumah tangga di Kabupaten Pringsewu ini kesulitan air? Oke Firda, selamat siang Tribuners, bahwa ribuan rumah tangga di Kabupaten Pringsewu kesulitan air akibat imbas dari penutupan Bendungan Nasional Wais Kampung. Penutupan itu akibat adanya pengisian air bendungan, sehingga dampak dari penutupan ini aliran sungai yang berada di bawah bendungan mengalami penyusutan debit air, dan imbasnya PDAM yang memanfaatkan air sungai Wais Kampung tidak mendapat pasokan air baku sehingga tidak dapat melayani masyarakat pelanggan PDAM di Kabupaten Pringsewu. Sementara jumlah pelanggan PDAM di Kabupaten Pringsewu menurut informasi ada sekitar 2.500 rumah tangga. Begitu, Firda. Kemudian sejak kapan ribuan rumah tangga di Pringsewu sendiri ini kesulitan air? Oke Firda, selama pembangunan Bendungan Nasional Wais Kampung, aliran air sungai itu dialihkan melalui saluran pengalih. Begitu bendungan selesai, saluran pengalih ini ditutup untuk pengisian air Bendungan Wais Kampung. Penutupan ini dilaksanakan sejak tanggal 20 Agustus 2021 kemarin. Dan sehari pasca penutupan, tepatnya tanggal 21 Agustus, air di aliran sungai Wais Kampung ini sudah terhenti. Akhirnya berdampak ke pelanggan sejak tanggal 21 Agustus 2021 kemarin. Kemudian bagaimana upaya pemerintah setempat untuk mengatasi kesulitan air yang dialami oleh warga di Pringsewu ini? Pemerintah sendiri tengah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Kampung
dan pihak pelaksana teknis pembangunan bendungan supaya air dari bendungan bisa dilewatkan ke saluran sungai yang ada di bawah bendungan. Seperti hanya dengan pompa air atau membuka pintu air bendungan yang berada di wilayah hulu di Kabupaten Tanggamus, yaitu Bendungan Batu Tegi. Harapannya pengisian air bendungan itu sendiri dapat cepat dan bisa menimbulkan limpasan hingga ke aliran sungai yang menjadi sumber air baku PDAM kampung. Sementara masyarakat untuk mengantisipasi kesulitan air itu sendiri dengan cara memanfaatkan air sumur tetangga atau meminta kepada tetangga. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Robertus juga sempat melakukan wawancara dengan anggota DPRD Pringsewu, Anton Subagio, kemudian Kepala Bagian Umum PDAM Wais Kampung Pringsewu, Wansyah. Berikut liputannya untuk Anda. Nah, harapan kita meminta pihak bendungan untuk membantulah. Yang pertama untuk pengerukan supaya ada genangan yang lebih dalam di wilayah sekitaran khususnya PDAM. Yang kedua untuk proses infunding ini kalau bisa dipercepat dengan cara satu pintu air yang di Tanggamus, bendungan Tanggamus dibuka. Sehingganya untuk pasokan air yang memang laporan ke kami ada 2.500 konsumen ini tidak terhambat, sehingganya PDAM yang dalam hari ini mengelola air dan juga menyalurkan air kepada masyarakat bisa lancar. Artinya karena peralatan PDAM terbatas, kita minta bantuan secepatnya supaya dibuatkan pengerukan di areal pintu masuk PDAM sumur intek. Rencananya 7 hari ke depan atau 10 hari ke depan baru bisa limpasan air dari bendungan ke sungai ini kembali. Tapi kan kita nggak bisa nunggu sampai 10 hari pelayanan masyarakat. Ya kita berupaya. Hari ini kita lagi mendatangkan teknisi dari Bandar Lampung. Bagaimana upaya kita kalau bisa dari genangan itu melewatkan pelimpasan dulu menggunakan pompa. Mudah-mudahan kemudian seperti yang tadi sampaikan untuk pendalaman juga di sini yang coba kita laksanakan nanti besok atau satu hari ke depan ini. Lurah Asuhan Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Walmaria Saluku meminta maaf terkait postingannya di media sosial Facebook yang mengaku dipukul oknum prajurit TNI AD saat menegakkan operasi justisi PPKM level 4. Walmaria mohon maaf karena membawa nama Satgas COVID-19 Pematang Siantar dalam postingannya tersebut. Sementara itu pelaku yang diduga menganiaya Walmaria yakni oknum prajurit TNI AD asal Tapanuli Utara yang saat ini masih dalam pemeriksaan Denpom 1 Pematang Siantar. Kaban Rem 22 Pantai Timur Mayor Infanteri Sondang Tanjung mengatakan pihak polisi militer masih menelusuri akar masalah mengapa oknum prajurit berinisial JS menganiaya Lurah Walmaria tersebut. Sebab ada fakta bahwa antara keduanya adalah tetangga yang sama-sama buka usaha kedai kelontong. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Medan, ada Alija yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Alija. Ya, halo Firda. Alija, bisa Anda jelaskan bagaimana peristiwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI ini kepada Lurah Asuhan di sana? Ya, demikian aksi pemukulan yang diduga dialami oleh Lurah Asuhan oleh oknum prajurit TNI masih menjadi tanda tanya oleh awak media. Jadi rekan media sudah menunggu kemarin sore untuk mempertanyakan bagaimana sebenarnya akar masalah penyebab aksi pemukulan sehingga Lurah Asuhan membuat postingan di Facebook gitu. Lurah sendiri mengaku menegakkan prokes, sementara beberapa relawan COVID di wilayahnya mengaku bahwasannya mereka menggelar operasi justisi di kelurahan lain, bukan di kelurahan Asuhan seperti yang diceritakan oleh Lurah Asuhan Walmaria Zaluku.
Nah, perlu diketahui juga antara lurah dan prajurit TNI berinisial JS itu masih sama-sama bertetangga gitu. Sementara relawan COVID sendiri mengatakan di kediaman yang juga warungnya milik prajurit inisial JS itu masih dalam kategori aman, tidak ada kerumunan. Jadi pihak awak media masih menunggu seperti apa kelanjutan dari kasus ini. Demikian. Kemudian bagaimana tanggapan dari pihak Kapenrem sendiri terkait adanya dugaan penganiayaan ini? Jadi Kapenrem sendiri belum bisa menjelaskan ke media, ke publik tentang apa akar masalah. Kapenrem mengatakan untuk kasus ini masih ditangani, diperiksa oleh Denpom Pematang Siantar. Mekanisme di mana prajurit menyampaikan hal itu ke publik harus ada atas izin pimpinan. Sementara lurah sendiri meminta maaf karena membawa nama Satgas COVID, di mana saat kejadian, karena kejadian tersebut lokasi di rumahnya, tak ada satupun petugas dari Satgas COVID yang mengetahui aksi pemukulan yang dialami oleh lurah. Jadi demikian, Firda. Kemudian Alija, informasi terakhir saya dapat bahwa lurah ini meminta maaf karena membawa nama Satgas COVID-19 di sana. Bagaimana kebenarannya? Jadi Satgas lurah sendiri yang kebetulan masih bertetangga dengan oknum prajurit ini sama-sama berdagang sayur. Aksi pemukulan itu terjadi malam sekitar pukul 11 di mana situasi sudah mulai sepi. Lurah sendiri mengaku bahwasannya kejadian tersebut bahwasannya mereka mengingatkan terjadi kerumunan, sementara tidak ada petugas manapun di sana, di mana kita ketahui dalam Satgas COVID itu ada beberapa unsur, baik dari Satpol PP, OPD, kemudian ada polisi TNI, sehingga keterangan dari lurah tersebut dibantah oleh Kapenrem yang mengaku menerima informasi dari Kapolsek bahwasanya operasi justisi tidak ada di wilayahnya, yang ada di wilayah kelurahan lain, sehingga keterangan dari pihak lurah itu masih menjadi tanda tanya juga, masih diperdebatkan. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Alija juga melakukan wawancara dengan Kapenrem 022 Pantai Timur Mayor Infanteri Sondang Tanjung dan juga Lurah Asuhan Walmaria Zaluko. Berikut liputannya untuk Anda. Kita tidak tahu masalah akar permasalahannya apa, masih didalami di Denpom. Jadi maksud ibu ini hanya untuk dengan menunjukkan bahwa dia ada dugaan penganiayaan loh yang dilakukan oleh pihak TNI, tapi dengan menggunakan membawa nama-nama Satgas COVID. Nah, itulah yang diklarifikasi oleh ibu itu tadi, permohonan maaf membawa nama Satgas. Nah, ini motifnya apa dan akar permasalahannya apa, dugaan pemukulan tadi, ini masih didalami Denpom. Demikian. Kapan sedikit aja. Itu terkait dengan kediaman keduanya itu tetangga ya? Kalau kediaman atau tempat tinggal terlapor dan pelapor ini bertetangga, hanya selisih satu rumah. Jadi mereka satu masih tetangga kiri kanannya. Dengan ini mohon maaf apabila saya di dalam postingan saya di FB yang membawa kesatuan Satgas, di mana proses kejadiannya saya tahu itu adalah dampak dari tugas saya. Demikian. Ya, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak, tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kumala Puspita Hadi, 30 tahun, warga Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Kabupaten Sampang, Madura, melaporkan seorang mandor yang sedang mengerjakan proyek pelengsengan di Desa Pangelen, Kecamatan setempat. Tindakan pelaporan kepada pihak kepolisian tersebut dilakukan atas kasus dugaan pencurian atau pengrusakan saluran air PDAM miliknya yang berlokasi di gudang logistik di Desa Pangelen. Kumala Puspita Hadi, anggota Komisi 2 DPRD Sampang ini menjelaskan perbuatan terlapor berawal sejak 4 bulan lalu, di mana pelapor menyuruh anak buahnya merusak saluran PDAM miliknya untuk mengambil air dan digunakan sebagai bahan pengerjaan proyek pelengsengan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya wartawan dari Tribun Madura, ada Hanggara Pratama yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hanggara. Halo rekan Firda. Hanggara, bisa Anda jelaskan bagaimana awal mula ditemukannya dugaan kasus pencurian atau pengerusakan PDAM milik salah satu anggota DPRD di sana? Siap, terima kasih rekan Firda. Jadi awal mulanya diketahui sejak 4 bulan terakhir bahwa pada saat itu pekerja gudang sedang meninjau gudang dan diketahui ternyata meteran air PDAM yang berada di sebelah utara gudang ternyata dibobol oleh para pekerja proyek tersebut seperti itu, sehingga pekerja tersebut melaporkan langsung kepada pemilik gudang yakni pelapor, sehingga hal itu langsung melakukan teguran. Jadi beberapa kali dilakukan teguran, namun hal itu tetap saja terjadi sehingga pemilik sendiri terjun langsung ke lapangan kemarin pagi seperti itu dan sempat terjadi teguran dari pelapor. Dan para pekerja
memberitahukan kepada pelapor jika hal itu disuruh oleh mandor seperti itu, rekan Firda. Hanggara, kemudian berapa jumlah kerugian yang dialami oleh Kumala Puspita seorang pelapor ini dan terkait adanya dugaan pencurian dan pengerusakan saluran air PDAM? Siap. Sempat kemarin disampaikan oleh pelapor bahwa biasanya pelapor membayar uang PDAM setiap tahunnya itu 1 juta. Sedangkan setelah air PDAM-nya dibobol, per bulannya selama 4 bulan terakhir kemarin, dia membayar 5 juta per bulan seperti itu. Sehingga jika dikalkulasikan selama 4 bulan berarti ya 20 juta seperti itu, rekan Firda. Kemudian bagaimana upaya dari Polres Sampang sendiri setelah menerima laporan dari Kumala Puspita Hadi ini? Setelah dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polres Sampang Sudaryanto membenarkan tentang upaya pelaporan tersebut atau aduan tersebut, dan pihak Kasat Reskrim akan menindaklanjuti, namun akan menghubungi pihak PDAM terlebih dahulu, sebab jika kasus ini merupakan pencurian, itu memiliki prosedur sendiri dari PDAM. Dan jikalau kasus ini pengerusakan, akan langsung ditangani oleh pihak kepolisian Polres Sampang seperti itu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Hanggara juga melakukan wawancara dengan Kumala Puspita Hadi, pelapor atas dugaan kasus pencurian ini. Berikut liputannya untuk Anda. Oh, gini, pencurian air itu sudah lama, terjadinya sekitar 4 bulanan. Nah, itu kita sudah menegur antara lisan ke pihak mandornya, tapi tidak pernah direspon. Cuma oh iya Bu, dicabut, dipasang lagi. Nah, bukan sekali 2 kali, sampai ditegur orang tua saya kepada umi saya. Waktu itu umi saya ngecek juga, loh kok masih dipasang lagi? Oh, disuruh Karim katanya. Nggak tahu siapa itu Karim, kita nggak tahu. Katanya sih itu mandor. Di tangan kanannya mak cariknya Plebun Pula ya. Nah, ya saya kan merasa dirugikan selama 4 bulan ini. Kok dipasang lagi berturut-turut sampai proyek itu hampir mau selesai. Dan saya kan kerugian. Yang punya proyek untung banyak, saya yang untung dong. Antara pamit, tidak ada pamit, kita kan ada orang Indonesia. Etika nomor 1. Masalah Mas. Pria 25 tahun itu, aksi penipuan dan penggelapan uang dilakukan seorang pria bernama Dennis Mandela Pinem, warga Cirebon, Jawa Barat. Pria 25 tahun itu ditangkap petugas dari Satreskrim Polres Ogan Ilir beberapa hari lalu. Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi melalui Kasatreskrim AKP Siska Agustina mengatakan tersangka mengenal korbannya karena sebelumnya terlibat bisnis jual beli material pembangunan jalan tol. Karena saling mengenal, korban diketahui bernama Romi mulai meminjamkan uang kepada tersangka yang berada di Cirebon sejak 4 bulan lalu. Korban yang tidak curiga lalu mentransfer uang jutaan rupiah kepada tersangka. Setelah mendapatkan uang, tersangka kembali meminjam uang kepada korban dengan berbagai alasan dan iming-iming. Namun tersangka beralasan uang tersebut akan digunakan untuk modal usaha dan hasil keuntungannya akan dibagi. Untuk muatan informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Sumsel. Ada Agung Dwi Payana yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Agung. Ya, halo Firda. Agung, bisa Anda jelaskan bagaimana aksi penipuan ini terjadi? Ya Firda, aksi penipuan senilai ratusan juta rupiah ini berawal dari laporan seorang warga Indralaya bernama Romi yang mengaku telah ditipu oleh orang yang dikenalnya sejak beberapa bulan lalu. Nah, yang bersangkutan ini kemudian melapor ke Satreskrim Polres Ogan Ilir untuk menindaklanjutinya. Setelah sebelumnya korban ini sempat meminjamkan sejumlah uang kepada tersangka yang berada di daerah Jawa Barat. Namun karena tak kunjung dikembalikan dan korban curiga, yang bersangkutan lalu melaporkan perkara ini ke Polres Ogan Ilir, Firda.
Bagaimana kemudian modus operandi dari tersangka ini dan mengapa korban bisa percaya begitu saja menyerahkan uangnya? Ya, diketahui korban bernama Romi, warga Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, sangat mengenal tersangka yang sebelumnya merupakan rekan bisnis. Menurut keterangan polisi berdasarkan pengakuan tersangka, dia mengenal korban karena sebelumnya terlibat bisnis jual beli material untuk pembangunan jalan tol di wilayah Ogan Ilir dan Palembang. Setelah saling mengenal selama 1 bulan, tersangka bernama Denis pergi ke kampung halamannya di Cirebon dan dari sanalah tersangka mulai melakukan penipuan terhadap korban. Diketahui ada 40 transaksi transfer uang dari korban kepada tersangka senilai 691 juta rupiah, di mana korban yang kadung percaya dengan tersangka awalnya tidak curiga, namun setelah beberapa kali transfer, korban mengungkapkan kecurigaan. Namun tersangka sendiri berjanji uang yang dipinjamnya untuk keperluan bisnis. Adapun tersangka juga mengaku akan membagi keuntungan dengan korban jika bisnisnya berjalan. Firda. Kemudian ada berapa kerugian total yang dialami oleh korban sendiri? Ya, seperti sudah disebutkan tadi, total kerugian korban sendiri berupa uang senilai lebih dari 691 juta rupiah. Firda. Kemudian Agung, apakah tersangka ini sebelumnya juga pernah melakukan kejahatan serupa yakni penipuan, ataukah tersangka juga merupakan komplotan dari penipu? Ya, sejauh ini berdasarkan hasil penyelidikan dari Satreskrim Polres Ogan Ilir, tersangka ini baru 1 kali melakukan penipuan, yakni kepada korban yang merupakan rekannya sendiri di Indralaya. Adapun terkait dugaan komplotan, hingga saat ini polisi memastikan bahwa tersangka merupakan pemain tunggal dengan alasan melakukan penipuan dengan alasan untuk berfoya-foya dan memanfaatkan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Firda. Agung, kemudian bagaimana akhirnya tersangka ini berhasil diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian? Ya, Firda, untuk diketahui sejak beberapa hari lalu Polres Ogan Ilir yang melakukan penyelidikan dan menemukan jejak digital tersangka mendapatkan alamat yang bersangkutan berada di Cirebon, Jawa Barat. Sehingga petugas langsung menuju Cirebon dan membekuk tersangka. Di Cirebon, tersangka sendiri tidak dapat mengelak karena polisi mendapatkan sejumlah barang bukti seperti bukti percakapan, transkrip bukti percakapan antara korban dan tersangka, kemudian ada beberapa keping kartu ATM, dan barang bukti yang mengarah kepada keterlibatan tersangka. Adapun tersangka saat ini dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancamannya di atas 7 tahun penjara. Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kasatreskrim Polres Ogan Ilir, AKP Siska Agustina, dan juga tersangka penipuan bernama Denis. Berikut liputannya untuk Anda. Ada bukti transfer banyak di sini, terus juga percakapan-percakapan, kemudian kwitansi. Di sini juga ada card hotel yang dia gunakan sehari-hari. Transkripnya Bu, boleh melakukan tradingnya dilakukan di hotel ini. Kemudian handphone dan tas serta sepeda listrik. kira nipu ini Bang? Kebutuhan untuk bayar hutang Pak. Agak keras suaranya ya. Ya. Kenal nggak dengan korbannya tuh? Kenal Di mana? Di proyek jalan tol Pak. Gimana cara nipu korban? Saya pinjam uang ke korban sih Pak. Ya. Mengembalikannya tidak tepat waktu. Berapa yang dipinjam? Kalau di total ada 691.500.000. Untuk bisnis apa lagi tuh? Sama jalan tol juga? Jalan tol untuk saya main forex, main
poker juga ada Pak. Tapi sebelum sudah melakukan bisnis dan lancar ya? Lancar Pak. Kenapa ini kok bisa macet? Gimana Pak? Kenapa sekarang ini kok bisa? Saya belum sanggup bayar Pak, karena pekerjaannya berhenti di tolnya itu. Tol di mana yang kedua nih? Di Indralaya Prabu Muli. Oh, yang Indra Prabu. Tim patroli Direktorat Polairut Polda NTT yang melakukan tugas di sekitar perairan Teluk Maumere berhasil menangkap pelaku pengeboman di Teluk Maumere. Pelaku ditangkap karena menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Tim mengamankan perahu motor berwarna putih merah, perahu ketinting warna biru beserta awaknya yang sedang melakukan pengeboman ikan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan dari Pos Kupang. Ada Aris Ninu yang akan memberikan laporannya untuk Anda. Halo, Aris. Halo, selamat siang, Firda. Aris, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi penangkapan pelaku pengeboman ikan di sana? Baik, Firda. Perlu saya jelaskan bahwa pengungkapan kasus bom ikan di Teluk Maumere, Kabupaten Sika, Provinsi Tenggara Timur berawal dari adanya informasi yang masuk kepada Polairut Polda NTT di Kabupaten Sika, yang mana pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, tim yang melaksanakan patroli di Teluk Maumere mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya pengeboman ikan di Teluk Maumere. Selanjutnya informasi tersebut lalu ditindaklanjuti tim di Polda NTT yang melakukan patroli pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 di Teluk Maumere. Dalam patroli tersebut, tim memakai alat teropong melakukan pemantauan terhadap perahu nelayan yang beroperasi di Teluk Maumere tersebut. Dari hasil pantauan menggunakan teropong, tim melihat dari jarak jauh ada seorang nelayan yang naik ke lambung kapal dan melempar sesuatu ke laut. Lalu tim melakukan pengecekan dan memanggil tim yang lain untuk melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian. Berdasarkan pemeriksaan, tim menemukan bahwa pelaku menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak yang memakai kapal putih merah di perairan Teluk Maumere. Setelah tim menemukan Halo, Aris? Halo, Aris? demikian, Firda. Oke, Aris, apa saja kemudian barang bukti yang dikumpulkan oleh petugas saat penangkapan pelaku pengeboman ikan di sana? Halo, Aris, bisa mendengar suara kami di studio? Halo? Iya, silakan Aris. Saat ini pelaku bersama barang bukti sedang berada di markas unit di Polairut Polda NTT di Maumere untuk dilakukan proses penyelidikan. Kemudian barang bukti apa saja yang dikumpulkan oleh petugas saat penangkapan pelaku pengeboman ikan ini, Aris? Barang bukti yang dikumpulkan dari hasil pengembangan ini ada 12 barang bukti yang diamankan penyidik di Polda NTT untuk dilakukan penyidikan, yaitu antara kompresor, ada gulung selang, ada perahu, ada masker selam, lalu ada korek api dan rokok, serta toples dan ikan yang ada tempat penampung ikan sebanyak 214 ekor yang sudah diamankan di markas unit di Polda NTT di Sika. Kemudian Aris, sejak kapan berdasarkan pemeriksaan sementara di sana, sejak kapan pelaku ini melakukan pengeboman di Teluk Maumere? Berdasarkan informasi yang diperoleh dari di Polda NTT, aktivitas pengeboman yang dilakukan oleh pelaku
baru dilakukan pada saat kejadian itu hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021. Sehingga tim di Polda NTT melakukan penangkapan terhadap pelaku yang beraktivitas menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Demikian juga. Kemudian apa sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pengeboman ini, Aris? Untuk sanksi bagi pelaku, penyidik di Polda NTT mengenakan pelaku dengan pasal 8 ayat 1 junto pasal 84 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dengan ancaman pidana penjara 6 tahun dan denda 1.200 miliar rupiah. Demikian saja. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami dari Poskupang Aris Nino juga melakukan wawancara dengan pejabat sementara Kabag Bin Opsnal Direktorat Polairut Polda NTT Kompol Tobias Tamonop. Berikut liputannya untuk Anda. Pasal 84 ayat 1 junto pasal 9 ya ayat 1 pasal 8 ayat 1 ya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan undang-undang ini dirubah dan ditambah pasal 45 ya Undang-Undang tahun 2009 Undang-Undang nomor berapa ini? Ya, Undang-Undang nomor berapa? Ya, tahun 2009. Kemudian ancaman hukuman yang atau sehubungan dengan pasal yang kami terapkan ini, ancaman hukumannya 5 tahun dan denda material 20 miliar di dalam uraian dari pasal ini. Amin, seorang pedagang kue dan kelontong toko Jakarta di Jalan Ahmad Yani, Gampong Paya, Bujok Blangpase, Kecamatan Langsa, dirampok 2 pelaku pada Minggu 22 Agustus malam. 2 pelaku yang hanya menggunakan masker berhasil membawa kabur uang tunai senilai 70 juta rupiah milik penjual kue dan makanan ringan tersebut. Saat itu korban sedang menutup rukonya, 1 pelaku masuk dan mengancam korban dengan pisau. Sedangkan 1 pelaku lainnya menunggu di sepeda motornya di luar toko. Awalnya korban tak mau menuruti ancaman pelaku sehingga korban dan pelaku terlibat perkelahian. Bahkan kabarnya korban sempat merampas pisau pelaku namun korban kalah karena dikeroyok oleh 2 pelaku. Pelaku kemudian menguras uang korban setelah 1 pelaku lainnya ikut masuk ke dalam ruko. Kondisi korban pun babak belur dipukuli oleh kedua pelaku. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Serambi News Indonesia, ada Zubir yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Zubir. Halo Mbak Firda, selamat Zubir, siang. bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi terjadinya perampokan di toko Jakarta di Jalan Ahmad Yani, Gampong Paya, Bujok Blangpase ini? Oke, untuk secara singkat saja saya jelaskan. Kronologis terjadi insiden perampokan atau pencurian dengan pemerataan pada Minggu malam sekitar pukul 22.30. Si pemilik toko yang juga merupakan warga turunan Tionghoa bernama Amin sedang menutup ruko miliknya. Saat itu ketika pintu ruko sekitar satu lembar lagi tertutup, datang 2 orang pelaku. 1 langsung masuk dan berpura-pura ingin melakukan transaksi di BRI Link. Ia beralasan akan mengirimkan uang bertransaksi uang untuk dikirimkan untuk temannya, sehingga si korban tidak menyangka bahwasannya si pelaku ini ada niat jahat untuk merampok dia. Dalam hitungan singkat mungkin si pelaku langsung mengeluarkan pisau dan mengancam si korban untuk menyerahkan uang yang ada di kasir. Kemungkinan uang tersebut juga uang transaksi billing yang ada bersamanya. Namun korban sempat melawan, tidak mau menuruti ancaman si pelaku. Namun ketika itu mereka sempat berantem
Dan satu pelaku lainnya yang menunggu di luar menggunakan sampai di sepeda motor ikut masuk. Saat itulah mungkin korban tidak sanggup lagi melawan, dua banding satu, pelaku 2 orang dan korban 1 orang, sehingga terjadi pengeroyokan. Korban sempat dipukuli dengan kondisi berat. Lalu si pelaku sempat mencari receiver CCTV yang ada di ruko tersebut. Ternyata ruko tersebut menyimpan 2 CCTV, memasang 2 CCTV. Sehingga pelaku hanya berhasil mengambil 1 receiver CCTV. Dengan tujuan mungkin pelaku supaya mereka tidak mudah dikenali, kan. Setelah itu, setelah merampas uang sekitar antara 60 hingga 70 juta, HP 2 unit, 1 unit receiver CCTV, pelaku langsung kabur. Saat itu kondisi ruko, area ruko bertempat bersamaan selama ini beberapa hari ini kan Langsa sudah menerapkan jam malam terkait meningkatnya status dari zona oranye ke zona merah, sehingga jam 10 itu kemungkinan di area toko korban ini sudah sunyi. Kemudian Zubir, bagaimana kondisi korban seusai dikeroyok oleh kedua pelaku ini? Kondisi korban mengalami luka-luka lebam di bagian mukanya, mungkin bagian tubuhnya juga lain, tapi tidak sampai dirawat, hanya dirawat, tidak dirawat jalan aja, tidak rawat inap. Dan informasi dari Kasareskrim AKP Arif, Kasareskrim Polres Langsa, si korban telah melaporkan kasus ini dengan resmi kemarin. Pasca malam terjadi, besok harinya langsung melapor. Oke, bagaimana kemudian kelanjutan dari kasus penyidikan oleh pihak kepolisian terkait adanya kasus pengeroyokan dan juga perampokan yang menimpa korban ini? Hari ini kita update dan tadi saya telah menghubungi Kasareskrim Polres Langsa, AKP Arif. Menurutnya saat ini pihaknya masih dalam penyelidikan untuk mengungkap siapa pelaku. Nah, jadi petugas saat anggota dari Satuan Reskrim Polres Langsa masih bekerja di lapangan untuk mencari jejak pelaku. Baik, terima kasih wartawan Serambi News Indonesia, Zubir, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Selesai ini kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Masih bersama saya, Firdanana di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Setelah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 selama 2 pekan,
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur harus kembali menerapkan PPKM level 4. Ini sesuai dengan Inmendagri nomor 35 tahun 2021 tentang PPKM level 4 32 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Dalam Inmendagri tersebut dijelaskan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan mulai melalui pembelajaran jarak jauh pada daerah dengan PPKM level 4. Pembelajaran tatap muka di Ponorogo sendiri baru saja dimulai sepekan terakhir. Bahkan siswa di beberapa satuan pendidikan baru masuk PTM pada Senin 23 Agustus kemarin. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jatim, ada Sofyan Arif yang akan memberikan laporannya untuk Anda. Halo, Sofyan. Halo, selamat siang, Firda. Sofyan, bisa Anda jelaskan ini Ponorogo kembali ke PPKM level 4. Seperti apa nasib PTM untuk siswa di sana? Ya, memang PPKM di Ponorogo kembali menerapkan level 4 sesuai dengan Inmendagri nomor 35 yang baru keluar kemarin. Ini untuk PTM sendiri sebenarnya sudah dilaksanakan dalam satu pekan terakhir, dan ini saat ini Satgas sedang melakukan rapat, tepatnya di Makodim 0802 Ponorogo untuk menunggu apakah PTM akan dilanjutkan ataukah ditutup dengan melaksanakan pembelajaran dalam jaringan atau daring. Saya sendiri baru saja mengecek di beberapa sekolah, baik itu di tingkat SMP maupun SMA, pembelajaran tatap muka atau PTM sudah dilakukan dengan kuota 50%, artinya setengah dari kuota siswa. Untuk kelas sendiri akan masuk mulai jam 7 sampai jam 11, Firda. Saat ini pihak sekolah juga sedang menunggu apakah Satgas akan menerapkan PTM, tetap PTM, atau akan kembali ke dalam pembelajaran dalam jaringan atau daring, Firda. Sofyan, kemudian bagaimana respons dari wali murid apabila nantinya PTM ini kembali ditutup terkait seiring naiknya juga PPKM di Ponorogo saat ini? Ya, kami baru saja melaksanakan wawancara juga dengan beberapa wali murid. Mayoritas wali murid sebenarnya ingin PTM tetap berjalan, Firda, karena melihat di Ponorogo ini sebenarnya aman kalau dilihat dari pemberlakuan PTM sudah sesuai dengan protokol kesehatan dengan 50%, dan mereka menilai PTM ini sangat diperlukan karena kalau daring anak-anak ini tidak mendapatkan pembelajaran yang bisa masuk ke dalam pikiran, Firda, dan lebih banyak hal-hal yang tidak bermanfaat seperti main game online dan tidak bertemu dengan temannya untuk bersosialisasi, Firda, sehingga mereka berharap walaupun PPKM level 4, PTM tetap bisa berjalan dengan penerapan prokes yang sangat ketat, Firda. Kemudian bagaimana kondisi COVID-19 saat ini di Ponorogo hingga kembali berstatus PPKM level 4? Sebenarnya untuk angka kesembuhan sendiri di Ponorogo sudah naik secara signifikan, Firda, pada beberapa pekan terakhir, namun memang untuk kasus aktif di Ponorogo masih tertinggi di Madiun Raya, Firda. Per tanggal 23 kemarin, kasus aktif di Ponorogo masih 1.300 lebih. Ini merupakan yang tertinggi di Madiun Raya dan menjadi 5 besar terbanyak juga di Jawa Timur, Firda. Baik, terima kasih wartawan Tribun Jatim, Sofyan Arif, atas laporan Anda. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tingginya mobilitas masyarakat Kota Jambi membuat pemerintah setempat memberlakukan penyekatan di dalam kota. Ditambah lagi, masyarakat daerah luar Kota Jambi juga banyak yang beraktivitas di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jambi Al-Haris seusai kegiatannya dalam memantau hari pertama pengetatan PPKM level 4 dengan melakukan penyekatan di beberapa titik di perbatasan maupun di dalam wilayah Kota Jambi Senin 23 Agustus kemarin. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jambi, ada Monang Widioko yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Monang. Halo, Firda. Monang, bisa Anda jelaskan ada berapa titik pos penyekatan yang diberlakukan di Kota Jambi saat ini? Baik, bisa kami jelaskan penyekatan PPKM level 4 yang dilaksanakan di Kota Jambi, yakni mulai tanggal 26 hingga 29 Agustus, ada 11 titik penyekatan, Firda, yakni 4 pos berada di perbatasan kota, yakni di antara Kota Jambi dengan Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Batanghari.
Lalu kemudian untuk 7 penyekatan lainnya berada di daerah kota, di dalam kota, yakni untuk lebih tepatnya berada di Simpang BTN atas, kemudian di Simpang Sijinjang, kemudian Simpang Rimbo, dan yang terakhir di Selincah, Simpang Pule, dan Simpang NH. Begitu, Firda. Kemudian Monang, bagaimana kemudian tanggapan masyarakat terkait adanya pengetatan PPKM level 4 ini? Masyarakat pada hari pertama kemarin dan juga hari ini yang kedua, masyarakat masih kaget, dan juga beberapa masyarakat yang ingin melewatin pun sebagian besar sudah menyiapkan kartu vaksin sebagai tanda mereka bisa masuk ke daerah kota Jambi. Kemudian juga di daerah penyekatan disiapkan pula layanan antigen dan vaksinasi, Firda. Kemudian ketika ada masyarakat yang ingin melintasi dan belum melakukan vaksin, maka bisa terlayani vaksinasi di sana dan juga bisa langsung mendapatkan kartu vaksin dan ataupun surat telah divaksin baik itu pertama maupun yang kedua. Sebelumnya juga masyarakat dari Kota Jambi sendiri itu telah diperbantukan oleh Wali Kota Jambi dengan Gubernur Jambi juga berupa 33.000 sembako sebelum pelaksanaan penyekatan ini. Begitu, Firda. Monang, kemudian kabarnya kemarin Gubernur Jambi dan Wali Kota Jambi juga meninjau langsung di lokasi penyekatan. Bagaimana hasilnya? Dari penyekatan yang hari pertama kemarin, Gubernur Jambi menyatakan bahwa hari pertama itu menjadi sosialisasi bagi masyarakat di Kota Jambi, sehingga belum ada istilahnya belum ada diberikan seperti denda ataupun lainnya kepada masyarakat, dan hari pertama itu menjadi hari pertama untuk sosialisasi. Kemudian juga beliau berharap dengan adanya sosialisasi ini masyarakat mengurangi mobilitas di Kota Jambi sehingga penyebaran COVID dapat berkurang. Begitu, Firda. Baik, terima kasih wartawan Tribun Jambi, Monang Widyoko atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Pekanbaru, Saudara. PPKM level 4 di Kota Pekanbaru berlanjut mengikuti kebijakan pemerintah pusat hingga 6 September 2021 mendatang. Wali Kota Pekanbaru Firdaus mengatakan meski status PPKM level 4 tetap berlanjut, namun jumlah kasus COVID-19 pada PPKM level 4 tahap 3 cenderung mengalami penurunan drastis dibanding PPKM level 4 tahap 2. Ada penurunan dari 5.102 kasus menjadi 2.604 kasus. Saat ini pasien kasus COVID-19 di Pekanbaru mayoritas menjalani isolasi terpadu di hotel dan lokasi milik pemerintah. Ada juga yang menjalani perawatan medis di rumah sakit. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fernando. Iya, rekan Firda. Fernando, bisa Anda jelaskan bagaimana pantauan Anda di lapangan seiring dilanjutkannya PPKM level 4 kali ini? Adakah mungkin aturan yang berubah? Terima kasih Firda. Untuk pada PPKM lanjutan ini yang bakal berlangsung sampai tanggal 6 September, pemerintah Kota Pekanbaru memang mendapat instruksi dari pemerintah pusat untuk melakukan pelonggaran terhadap sejumlah aktivitas, terutama untuk aktivitas ekonomi. Dari pantauan tadi di lapangan hingga siang ini memang masyarakat cukup antusias dengan adanya kelonggaran ini, dan sejumlah penyekatan di titik jalan pun masyarakat sudah bisa melintas, namun memang hanya untuk sektor-sektor yang khusus saja, terutama untuk sektor esensial dan kritikal saja. Terkait dengan adanya kelonggaran ini, masyarakat menyambut baik, walaupun PPKM level 4 ini bakal diperpanjang selama 2 pekan ke depan. Begitu, Firda. Fernando, kemudian apa strategi Wali Kota Jambi sendiri untuk menekan angka penyebaran COVID-19 agar level PPKM di sana turun? Oke, Firda, Wali Kota Pekanbaru kemarin sudah memberi instruksi kepada Satgas penanganan COVID-19 di Kota Pekanbaru. Ada 2 tim yang dibentuk untuk melakukan percepatan menuju zona kuning, karena sampai saat ini memang Kota Pekanbaru masih masuk dalam zona merah. Maka 2 tim tersebut, yakni tim percepatan untuk melakukan penelusuran terhadap kontak erat pasien yang merupakan pasien COVID-19. Mereka melakukan penelusuran hingga
mencapai belasan kontak erat untuk setiap satu pasiennya. Kemudian pemerintah Kota Pekanbaru juga melakukan upaya percepatan untuk pemberian vaksin kepada masyarakat. Namun memang sampai saat ini untuk masyarakat sendiri yang membutuhkan vaksin masih cukup banyak. Ada sekitar 490.000 masyarakat yang masih menanti suntikan vaksin pertama. Sedangkan ada juga masyarakat yang masih menanti suntikan vaksin kedua sebanyak 106.000 orang. Maka dari itu pemerintah kota bersama Satgas COVID-19 sampai saat ini memang berupaya agar ada pasokan tambahan untuk melakukan percepatan pemberian vaksin. Karena Wali Kota Pekanbaru menilai bahwa dua upaya ini yaitu melakukan penelusuran dan juga melakukan proses percepatan terhadap pemberian vaksin bagi masyarakat jadi upaya dalam menangani COVID-19 di Kota Pekanbaru selama PPKM level 4 ini. Fernando, kemudian bagaimana untuk tingkat kepatuhan masyarakat terhadap adanya aturan dari PPKM level 4 kali ini? Oke, Firda, seperti yang disampaikan dalam rapat pada malam kemarin, memang disampaikan oleh Kota Pekanbaru bersama unsur Forkopimda juga dari unsur TNI dan juga kepolisian serta instansi terkait lainnya. Memang selama PPKM level 4 yang di tahap 3 yang sudah berlangsung 2 pekan, itu memang terjadi penurunan jumlah masyarakat yang melakukan aktivitas di luar. Ada sekitar pengurangan aktivitas, ada sekitar 30% dari kapasitas lalu lintas yang ada di Kota Pekanbaru. Kondisi ini memang menunjukkan tren positif, karena selama PPKM level 1 dan 2, memang masyarakat masih banyak beraktivitas, terutama yang dari sektor non-esensial. Namun pada saat ini, selama PPKM level 3, yang sudah berakhir 2 pekan, dan berakhirnya pada kemarin, Firda, angka efektivitas dari PPKM itu mencapai 30% untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama untuk masyarakat. Ini Firda. Untuk kondisi terkini kasus COVID-19 di Pekanbaru saat ini seperti apa? Oke Firda, selama 2 pekan PPKM level 4 memang terjadi penurunan cukup drastis, Firda. Seperti disampaikan oleh Dinas Kesehatan bahwa pada PPKM level 2 itu pada akhir PPKM level 2 pada saat itu jumlah kasus sempat mencapai 5.100 orang. Kemudian pada akhir PPKM level 3 yang berakhir pada kemarin, itu jumlah kasus hanya mengalami penurunan drastis menjadi 2.600 orang. Ada cukup penurunan drastis, dan tim Satgas menilai upaya yang dilakukan, terutama untuk penyekatan dan juga melakukan penelusuran serta percepatan untuk pemberian vaksin, cukup efektif untuk menurunkan kasus COVID-19 di Kota Pekanbaru dalam 2 pekan kemarin. Begitu, Firda. Berarti saat ini Kota Pekanbaru sudah mengalami penurunan angka COVID-19 di sana, begitu ya, Fernando? Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Fernando juga melakukan wawancara dengan Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, dari keputusan Presiden yang diterjemahkan melalui instruksi Menteri Dalam Negeri untuk di luar Jawa dan Bali, termasuk di dalamnya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, Papua, itu sampai tanggal 6, tanggal 36, jadi 6 September, berarti kan 2 pekan, ya 2 pekan. Kemudian bedanya dengan 2 pekan yang lalu, ini ada pelonggaran di bidang ekonomi. Ya, tadi saya surat edaran Wali Kota, SI Wali Kota itu sudah beredar, ya, mengikuti arahan dari Bapak Presiden dan juga instruksi Menteri Dalam Negeri, serta juga instruksi dari Gubernur dan juga Menteri Teknis lainnya seperti Menteri Agama dan sebagainya. Nah, di bidang ekonomi tersebut, pertama pasar mulai dari
UMKM dan juga pedagang di kaki 5 dan itu semua diatur. Pasar tradisional, kemudian pusat perbelanjaan, mall. Nah itu sudah boleh juga dibuka dengan dibatas jumlah kapasitasnya. Terima kasih. Seusai jeda, Tribuners, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Cover Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polres Manado kembali melakukan vaksinasi gratis pada Senin 23 Agustus kemarin. Vaksinasi di Polresta Manado ini terbuka untuk umum baik vaksin pertama maupun dosis kedua. Tetapi bagi yang sudah divaksin pertama dengan dosis vaksin AstraZeneca, tak bisa divaksin dengan jenis Sinovac. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan dari Tribun Manado, ada Fistel Mukuan yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo, Fistel. Ya, halo, selamat siang Tribuners dan rekan Firda. Fistel, bisa Anda jelaskan sejak kapan gerai vaksin presisi Polresta Manado ini dilakukan dan bagaimana antusiasme masyarakat di sana? Ya, terima kasih rekan Firda. Ya, Tribuners, gerai vaksin presisi dari Polresta Kota Manado ini dilakukan sejak 30 Juni 2021. Namun, beberapa hari yang lalu sempat terhenti dikarenakan ada sedikit kendala, yaitu di Sulawesi Utara sempat kekurangan stok vaksin, sehingga di gerai presisi Polresta Manado ini sempat beberapa hari terhenti, sehingga baru mulai kemarin Senin 23 Agustus 2021 kembali dimulai, dan kemarin mendapat 200 dosis. Dari 200 dosis ini dari Polresta Manado menerima vaksin pertama maupun vaksin kedua bagi masyarakat yang ingin divaksin. Namun belum menerima vaksinasi kedua dari masyarakat yang sudah melakukan vaksin dengan dosis AstraZeneca. Demikian rekan Firda. Kemudian Fistel, siapa saja sasaran vaksinasi di Polresta Manado ini? Ya, terima kasih rekan Firda. Untuk sasaran dari ini, vaksinasi dari presisi Polresta Manado diutamakan untuk diprioritaskan untuk masyarakat Kota Manado. Namun masih ada saja masyarakat yang dari luar Kota Manado yang ingin datang melakukan vaksinasi di tempat ini. Dengan begitu, dari kepolisian memberikan kesempatan kepada beberapa masyarakat yang dari jauh-jauh, ada yang dari Kota Bitung, ada yang dari Kota Mobagu, yang sempat melakukan vaksinasi di Polresta Manado. Padahal memang sesuai prioritas Polresta Manado hanya masyarakat Kota Manado. Namun karena mereka sudah datang dari jauh, Polresta Manado memberi mereka kesempatan untuk melakukan vaksinasi di gerai presisi Polresta Manado. Namun untuk anak-anak di bawah umur
dari 12 sampai 17 di Polresta Manado belum melayani. Begitu juga untuk ibu hamil, karena sekarang kan sudah ada proses vaksinasi untuk ibu hamil, tapi di Polresta Manado ini belum menyediakan untuk vaksin untuk ibu hamil, dan sekarang di Sulut sendiri baru penyuntikan untuk ibu hamil ada di Universitas Samratulangi Kota Manado. Demikian, Firda. Fisel, kemudian ada berapa total jumlah orang masyarakat yang sudah divaksin di Mapolresta Manado dan bagaimana respon mereka? Memang rekan Firda, untuk masyarakat yang melakukan vaksinasi di Polresta Manado ini dengan antusiasnya mereka sehingga banyak yang hadir. Namun karena di tengah pandemi ini dari Mapolresta Manado membuat aturan supaya masyarakat tidak terjadinya kerumunan yang begitu banyak. Padahal antusias masyarakat Kota Manado sangat banyak, sehingga mereka hanya memasukkan bagi mereka yang ada nomor antriannya. Jadi di dalam gerai ini hanya kurang lebih 50 orang yang bisa masuk. Sedangkan dari itu dari kepolisian belum memberi izin masyarakat untuk masuk di Polresta Manado. Sehingga ada yang disuruh pulang untuk makan siang dulu, ada yang selalu dihimbau oleh kepolisian supaya jangan dulu berkerumun. Namun untuk jumlahnya Tribuners, setiap hari dari target Polresta Manado 200 orang per hari. Sehingga kurang lebih sudah ribuan orang yang disuntik di gerai vaksin Polresta Manado ini. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih wartawan Tribun Manado Fisel Mukuan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat menjadikan KM Sirimau sebagai tempat isolasi terapung terpusat untuk pasien COVID-19 dengan gejala ringan. Dalam acara launching turut disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan via Zoom. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong Hermanus Kalasuat mengatakan pasien yang ikut dalam pelayaran perdana sekitar 11 orang. Sementara untuk tenaga kesehatan yang standby di dalam kapal ada 10 orang. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Papua Barat, ada Safwan Asari Raharusun yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo, Safwan. Halo, Firda. Safwan, bisa Anda jelaskan bagaimana pelaksanaan launching atau peluncuran tempat isolasi terapung di Sorong ini? Ya, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat. Sejak pagi tadi, pemerintah Kota Sorong dan juga Forkopimda yang ada di Kota Sorong serta turut hadir Menteri Perhubungan Republik Indonesia dalam untuk Halo, Safwan. Arena terpusat di Kota Sorong sendiri. Ya. Oke, Safwan, bisa Anda jelaskan dalam pelayaran pertama kali ini ada berapa pasien dan ada berapa orang yang ikut dalam pelayaran perdana ini? Ya, Firda, dalam pelayaran pertama ini pasien yang ada di dalam kapal sendiri sekitar 11 orang, yang mana 11 orang ini terjaring dalam 4 puskesmas yang ada di Kota Sorong. Sementara para petugas akan menjaring sejumlah pasien yang berstatus OTG di 6 puskesmas lainnya untuk segera dirawat di karantina terpusat yang ada di laut di perairan Kota Sorong. Sementara petugas yang disiapkan di atas kapal itu sendiri berjumlah 10 orang dan rencananya akan dibagi menjadi 2 shift. Petugas dibagi menjadi 2 shift. Di dalamnya juga ada 2 orang dokter yang ikut tergabung dalam tim tersebut. Firda. Oke, Safwan, kemudian sampai berapa hari nantinya kapal ini akan beroperasi untuk melayani pasien COVID-19 yang tidak bergejala, yang bergejala ringan maksud kami? Iya. Berdasarkan informasi yang saya dapat, rencananya kapal ini akan beroperasi hingga 1 bulan
full. Namun ada kemungkinan kalau misalkan ada peningkatan kasus, maka rencananya mereka akan tambah hingga 2 bulan atau 3 bulan mendatang. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Hermanus Kalaswat. Berikut liputannya untuk Anda. Tenaga pasien ada sekitar 11 ya. Kemudian nakes kita 2 tim. 1 tim 5 orang, terdiri dari dua dokter untuk 2 tim. 8 itu dibagi perawat dan bidan. Jadi semua jumlah 10 dibagi 2 tim. Yang nantinya bergilir selama putaran 14 hari untuk 1 tim 5 orang itu. Kemudian nanti bergantian lagi yang 5 orangnya lagi. Bapak yang jadi persoalan ini di atas ini OTG atau dengan riwayat gejala sedang? Tidak, yang ringan. Ya, orang tanpa gejala. Berapa banyak mereka di atas, Bapak? 11. 11 orangnya yang tanpa sementara. Bapak untuk minat warga sendiri untuk melakukan isolasi terapung kenapa? Kita terus lakukan sosialisasi. Lakukan sosialisasi, gaungnya terus nanti kita sampaikan. Ya mudah-mudahan masyarakat memahami isolasi mandiri di atas kapal ini ya. Mereka bisa dengan sukarela untuk mengakses ke isolasi terapung lah. Sebanyak 7 penerima manfaat Panti Pamardi Raharjo, Banjarnegara, Jawa Tengah sempat terpapar COVID-19. Di waktu bersamaan, 6 pegawai yang bertugas di panti tersebut juga dinyatakan positif COVID-19. Meski warga panti yang rata-rata ODGJ tersebut tinggal terisolir dan jarang kontak dengan masyarakat luar, mereka ternyata tak bisa mengelak dari penularan COVID-19. Tetapi siapa sangka mereka bisa sembuh cepat tanpa harus dirawat di rumah sakit. Para ODGJ ini bahkan hanya diberi obat warung sesuai saran dari Bupati Banjarnegara Budi Sarwono. Menurut Budi, seminggu setelah diberi obat warung, mereka langsung dinyatakan negatif berdasarkan hasil tes swab. Kini seluruh pasien baik ODGJ maupun pegawai panti sudah sehat dan beraktivitas normal seperti sedia kala. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jateng. Ada Khairul Muzaki yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Khairul. Ya, halo Firda. Selamat Khairul, siang. bisa Anda jelaskan ODGJ di Panti Pamardi Raharjo, Banjarnegara ini tinggal terisolasi dari dunia luar. Bagaimana mereka bisa terpapar COVID-19? Ya, meski para ODGJ yang tinggal di Panti Pamardi Raharjo ini hidupnya terisolasi dari dunia luar, bahkan sebelum adanya pandemi, tetapi mereka nyatanya masih bisa terpapar COVID-19. Nah, ini dimungkinkan karena masih ada kontak langsung antara warga panti atau petugas dengan pemasok kebutuhan pokok yang setiap hari ke panti. Kemungkinan lain mereka tertular adalah dari pegawai yang mereka setiap hari pulang ke rumah. Jadi para pegawai ini tertular dari rumah atau dari lingkungan mereka di rumah yang kemudian mereka kembali ke panti membawa virus dan kemudian menularkan ke warga panti. Yang jelas sumber penularan ini belum jelas dari mana, tapi ada kemungkinan seperti itu tadi, Firda. Khairul, kemudian bagaimana reaksi dari ODGJ yang terkena COVID-19 ini? Ya, ODGJ ini meskipun mereka secara mental itu terganggu, mereka pernah dirawat di RSJ juga, kemudian setelah kondisinya membaik, mereka dialihkan ke panti. Tetapi mereka sadar dan tahu bahwa COVID-19 itu berbahaya. Ini tak lepas dari sosialisasi yang diberikan oleh pengelola panti bekerjasama dengan puskesmas. Ketika mereka dinyatakan positif COVID-19, mereka pun tahu dan sadar. Tapi reaksi mereka itu ternyata tenang saja, mereka biasa saja setelah mengetahui bahwa mereka itu menderita COVID-19. Nah, kemudian para ODGJ ini hanya menjalani isolasi mandiri di panti yang dipisahkan dengan warga panti lain yang masih sehat.
Demikian, Frida. Kalau bagaimana kemudian kondisi kejiwaan para ODGJ ini, apakah mereka juga terpengaruh, apakah mereka juga terganggu kembali seusai dinyatakan COVID-19? Oke. Kondisi kejiwaan para ODGJ yang dirawat di panti ini sebenarnya sudah rata-rata sudah stabil. Artinya sebelum dibawa ke panti, mereka sebelumnya sudah dirawat di rumah sakit jiwa. Setelah kondisi stabil, baru mereka direhabilitasi di panti. Karena kondisi mereka, kejiwaan mereka sudah stabil, kemudian mereka terpapar COVID-19, ternyata kejiwaan mereka itu tidak kembali terguncang. Setelah wawancara dengan kepala panti menyebut bahwa tidak ada gangguan kejiwaan yang artinya mereka yang tadinya suka ngamuk kemudian kambuh lagi mengamuk atau bicara sendiri, tidak ada ke arah ke situ. Artinya kondisi kejiwaan mereka masih stabil, mereka masih rajin minum obat jiwa gitu untuk penyakit jiwanya, di samping mereka harus mengkonsumsi obat flu sesuai dengan saran Bupati. Artinya tidak ada pengaruh antara penyakit mereka dengan kondisi kejiwaan mereka yang semakin parah, tidak ada pengaruhnya. Berarti COVID-19 yang diderita oleh para ODGJ ini tidak berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan mereka yang sudah stabil begitu ya. Kemudian bagaimana untuk perawatan ODGJ ini sehingga mereka bisa sembuh cepat dari COVID-19, Khairul? Ya, ini menarik karena 7 ODGJ di Panti Pamardireharjo itu setelah dinyatakan positif COVID-19, mereka tidak dirawat di rumah sakit. Ini karena kondisi fisik mereka itu masih stabil, mereka hanya mengalami gejala ringan, paling demam, flu, pilek itu biasa. Dan menariknya Bupati Banjarnegara hanya menyarankan kepada petugas panti agar para ODGJ ini hanya dikasih obat flu saja, obat flu. Kalau bisa boleh menyebut merek, itu mereknya hanya Ultra Flu, itu yang bisa dibeli bebas di warung-warung. Dan setelah seminggu mereka menjalani isolasi mandiri di panti dan mengkonsumsi obat flu dari warung, kemudian diberi vitamin dan makanan bergizi, mereka bisa sembuh. Ketika di tes swab kembali seminggu kemudian, mereka dinyatakan semuanya negatif. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Bupati Banjarnegara, Budi Sarwono, dan Yusriadi Widodo, Kepala Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata Cilacap. Berikut liputannya untuk Anda. Karena saya sendiri melihat beberapa bulan yang lalu, saudara-saudara kita ini semuanya terpapar COVID-19. Pada waktu itu, Ibu Direkturnya Bu Fatima, sekarang diganti oleh Mas Isriadi. Pada waktu dulu Direkturnya Bu Fatima, ini laporan ke saya, minta dibantu untuk diadakan obat. Kami bantu melalui DKK, kami lakukan bareng-bareng dengan kesadaran lockdown segala. Kita lakukan karantina semuanya di dalam. Pada waktu itu obat itu saya kirim sebisa-bisa saya kirimi Ultra Flu entah berapa ribu itu. Coba sudah, karena ini obatnya juga belum ada, pada makan Ultra Flu, malamnya perintahkan saja minum Fit Formula 44 2 sendok. 7 hari kemudian DKK hadir kemari, di swab, alhamdulillah negatif semua. Kalau persoalan sumber, kita yang namanya penularan COVID kan bisa dari perorangan ya. Kita nggak tahu persis siapa yang membawa masuk, karena walaupun kita sudah terisolasi dengan masyarakat luar, namun kita masih ada terjadi interaksi dengan pemasok kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi walaupun di luar pagar, kontak itu tetap masih terjadi. Kemudian dari rekan-rekan petugas pun juga kita tidak mungkin, beliau tidak pulang ke rumah, beliau juga
masih ada yang pada pulang ke rumah. Jadi sumber penularannya kita nggak tahu persisnya. Terinspirasi dari pandemi COVID-19 yang melanda dunia, membuat seorang guru di SMP Negeri 1 Tanah Abang, Kabupaten Penukal Aba, Pematang Ilir atau Pali, Sumatera Selatan, menyalurkan ide kreatif dengan menciptakan sebuah tarian. Tarian yang diperagakan oleh 5 orang pelajar ini diharapkan menjadi ikon Desa Bumi Ayu. Tak hanya Kecamatan Tanah Abang, namun juga diharapkan menjadi ikon pula di wilayah Bumi Serepet Serasan tersebut. Tarian tersebut dinamakan Tarian Becinde, yang artinya bergaya, diciptakan oleh Yuanda Dera, guru di SMPN 1 Tanah Abang. Becinde sendiri berasal dari kata daerah Tanah Abang yang disebut bergaya. Untuk informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya, wartawan dari Sriwijaya Pos, ada Raigan yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Raigan. Halo Firda. Raigan, bisa Anda ceritakan bagaimana proses terciptanya tari Becinde ini? Baik, terima kasih rekan Firda. Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa Yuanda Dera selaku pencipta tarian Becinde ini mengatakan bahwa tarian tersebut diciptakan terinspirasi lantaran tengah masyarakat banyak saat ini menghadapi pandemi COVID-19 secara global, di mana dalam tarian ini menceritakan tentang para gadis cantik Kecamatan Tanah Abang yang sangat cinde dan bergaya, dan senang sekali berlenggak-lenggok menari dengan dipadukan gerakan khas warga pinggiran Sungai Lematang kesana kemari dengan sangat cinde, seperti itu, Firda. Raigan, bagaimana untuk proses pembuatan tarian Becinde dan berapa lama durasi tarian yang ditampilkan? Baik. Yuanda Dera selaku pencipta gerakan tarian Becinde ini menciptakan tarian tersebut selama 2 bulan dengan melibatkan 5 pelajar sebagai penarinya. Dirinya mengaku sejauh ini tidak ada kendala dalam proses pembuatan gerakan tarian, di mana juga dipadukan dengan back sound. Namun hanya saja di tengah PPKM yang diterapkan pemerintah Kabupaten Pali saat ini membuat kendala untuk mengumpulkan para siswa yang menjadi penari itu sedikit terhambat. Tarian Becinde sendiri berdurasi selama 7 menit, ditambah gerakan seperti mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, hand sanitizer, dan dipadukan menjadi sebuah gerakan tarian dalam Becinde, seperti itu, Firda. Kemudian apa tujuan atau mungkin keinginan yang diciptakan dari pencipta tarian Becinde ini? Tujuan di tengah pandemi COVID-19 ini, para gadis-gadis yang cantik dan cinde ini tetap berusaha becinde dalam tarian dan tetap produktif dalam menjalani kehidupan, di mana seluruh unsur tubuh penari memiliki kekuatan yang kuat dalam menghadapi COVID-19, tajam dalam penglihatan, dan bukan hanya melihat dari luar, tetapi dari hati yang terdalam. Kemudian berani dalam diri, tetapi tetap menggunakan unsur lemah lembut layaknya Tuan Putri dan memiliki pengetahuan yang luas serta ramah dalam hal apapun. Lalu di dalam tarian Becinde ini, gadis cantik ini juga mengajak semuanya untuk melakukan protokol kesehatan agar terhindar dari bahaya COVID-19 dengan cara menggunakan masker dan hand sanitizer. Sehingga diharapkan nantinya tarian Becinde ini menjadi ikon tak hanya di Desa Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, tapi juga dipatenkan di Kabupaten Pali untuk ditampilkan dalam acara atau dalam hal menyambut tamu penting, seperti itu. Kemudian Raigan, bagaimana respon dari pemerintah setempat Kabupaten Pali ini sendiri yang menyikapi adanya tarian baru yang diciptakan oleh Yuanda Dera, guru SMPN 1 Tanah Abang? Terima kasih, Firda. Pemerintah Kabupaten Pali melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui Pak Effendi selaku Kadis Budparnya sepenuhnya mendukung ide kreatif yang ditampilkan para anak muda seperti di Kecamatan Tanah Abang. Dia juga mengapresiasi di mana tarian Becinde ini bisa menambah seperti halnya tarian yang sudah ada, seperti yakni tari dundang
tari bebusek serta tari mantang balam kan yang sudah ada sebelumnya. Namun diharapkan tarian becinde ini sering ditampilkan atau event maupun di sekolah-sekolah sehingga tarian tersebut bisa dikenal warga halayak banyak untuk dipatenkan. Dalam ini pihaknya bisa melihat sejauh mana familiar masyarakat dalam tari becinde biar bisa dipatenkan dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pali seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Regan juga melakukan wawancara dengan Yoanda Dera, guru SMPN 1 Tanah Abang Pali yang menciptakan tarian becinde. Berikut liputannya untuk Anda. Perkenalkan, nama saya Dera Yoanda, guru SMP Negeri 1 Tanah Abang. Kita menciptakan tariannya, apa judul ini namanya? Tari becinde. Itu terinspirasi dari mana itu? Terinspirasi Boleh cerita sedikit?